Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbal alamin wa ilahal mursalin wa qayyumas samawati wal aradin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil kitabil mubin, al-fariqu bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat yang memiliki banyak sekali keistimewaannya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia, setiap kita memiliki hak di dalam kemerdekaan, dan kita adalah manusia-manusia yang hur, yang merdeka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Maka sejatinya manusia adalah makhluk yang merdeka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memuliakan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami membawanya mereka di daratan dan di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami memberikan mereka rizki dari jalan yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia adalah makhluk yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna merdeka itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Secara bahasa, kemerdekaan itu artinya adalah al-istiqlal atau al-hurriyah. Ibnu Ashur di dalam kitabnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, beliau mengatakan kemerdekaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, merdeka melawan perbudakan. Yang kedua, merdeka setiap manusia bisa mengatur dirinya sekehendak hatinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu merdeka menurut pandangan Islam adalah sesuatu yang Allah berikan kepada manusia kebebasan. Akan tetapi bukan kebebasan yang tanpa arah atau kebebasan yang liar, adalah kebebasan yang sesuai dengan aturan dan syariat Islam, sehingga setiap kita bebas melakukan aktivitas ibadah kita, setiap kita bebas melakukan apa yang kita inginkan selama di dalam aturan dan syariat serta koridor Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan di dalam Islam tentu harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga setiap kita memiliki nilai positif. Kemudian setiap kita bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kemerdekaan, kebebasan yang Allah berikan ini dijalankan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan di dalam pandangan Islam? Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menahan nafsu serta syahwat yang mengantarkan kepada keburukan dan kehinaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim yang merdeka, mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga dirinya dari maksiat dan dosa, serta mampu menahan dirinya dari berbuat kezaliman. Karena seseorang belum bisa disebut merdeka sepenuhnya manakala mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahan hawahu. Sudahkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Yang dimaksud di dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang ketika kehidupannya lebih dominan berbuat keburukan, lebih dominan melakukan kemaksiatan, lebih dominan menuruti hawa nafsu yang menghantarkan kepada keburukan, maka sesungguhnya orang tersebut sedang menuhankan hawa nafsunya. Dia tidak lagi mengindahkan peraturan Allah, tidak lagi mengindahkan ajaran Islam, sehingga halal dan haram bagi dirinya adalah sama, yang jelas tujuannya tercapai. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah selalu memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ini, maka perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang merdeka, dia akan selalu membebaskan dirinya dari perbudakan hawa nafsu, serta selalu memohon ampunan dan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan, yakinlah pengampunan Allah maha luas. Pengampunan Allah lebih besar dari dosa yang pernah dilakukan seorang hamba. Suatu ketika salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Duhai dosaku." Yang dimaksud adalah betapa besar dosa-dosa yang telah aku perbuat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dirinya, "Bacalah olehmu hal ini
Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya pengampunanmu lebih luas, lebih besar dari dosa-dosa yang telah aku perbuat, dan rahmatmu lebih aku inginkan daripada amalan-amalan yang pernah aku kerjakan. Yang dimaksud sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hakim ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah bahwa pengampunan Allah itu maha luas. Kemudian dan rahmat Allah itu seharusnya kita minta kepada Allah agar setiap kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang merdeka, maka mereka mampu melepaskan hawa nafsunya yang mengantarkan kepada keburukan, menuju taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mengisi kemerdekaan ini dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan berarti ketika kita merasa cukup maka enggan untuk bekerja, enggan melakukan aktivitas. Kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah seorang ulama berkata tentang qanaah ini. Qanaah tidak mematikan etos kerja, dan tidak mematikan etos kerja, dan juga semakin bersemangat di dalam melakukan pekerjaan. Karena qanaah melindungi kita dari mencari harta tapi lupa terhadap akhirat. Inilah qanaah yang sebenarnya. Ketika seseorang berkata saya qanaah, bukan berarti melemahkan etos kerjanya. Qanaah semakin membuat dia bersemangat di dalam bekerja, tetapi dengan qanaah ini melindungi seseorang dari bekerja yang kemudian lupa terhadap akhirat. Banyak di antara manusia, mereka sibuk bekerja, mereka sibuk melakukan aktivitas keduniaannya, tetapi lupa terhadap akhiratnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak lagi memandang orang lain rendah, dia tidak lagi merasa senang ketika orang lain kesusahan, dan dia tidak merasa susah ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan. Inilah kemerdekaan sesungguhnya, kebebasan yang harus dimiliki setiap muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.